Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi di channel Gumetek. Pada video kali ini kami akan nge-share sedikit pengalaman dan pengetahuan kami tentang BGA Workstation atau alat rebaling yang identik dengan kata chipset, prosesor, single chip, dan sebagainya. Sebelum kita membahas atau nge-share video tentang BGA Workstation ini, BGA Workstation, sebelum membahas ini, saya akan memperkenalkan kepada teman-teman bahwa yang pertama, video atau materi yang saya share ini hanyalah sedikit informasi yang kami dapatkan atau kami peroleh juga dalam proses belajar BGA Rework. Jadi kami bukanlah seorang yang spesifik ahli dalam melakukan pengerjaan BGA Rework. Jadi video ini diharapkan setelah menonton beberapa part dari video ini, teman-teman juga mencari referensi dan memperdalam serta memperluas pengetahuan tentang BGA Rework. Dan jika ada yang mau menekuni BGA Rework ini, selalu semangat, karena kalau kita sering latihan, pasti ada waktunya kita bisa dan yakin dengan pekerjaan yang kita lakukan, yaitu proses rebaling. Itu yang pertama yang kami infokan. Yang kedua, video ini juga mungkin terdapat beberapa kesalahan dalam penyebutan kata ataupun beberapa deskripsi. Dalam arti kata masih kurang ataupun hal-hal sejenisnya. Jadi diharapkan buat teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Dan jangan lupa klik like dan subscribe video ini supaya kami tetap semangat dalam membuat video. Jadi jika terdapat hal-hal yang bersifat pengetahuan dan memiliki manfaat, silahkan teman-teman bisa gunakan, dan silahkan diperluas lagi pengetahuannya, sering-sering latihan supaya dalam proses pengerjaan dapat melakukan rebaling dengan sukses. Oke, hal yang pertama yang ingin di-share di video part pertama ini ialah tentang pengertian dari BGA Workstation. Ketika kita mengenal sesuatu atau ketika kita memiliki alat, jadi BGA Rework ini ya kita anggap salah satu alat atau tools teknisi. Ketika kita memiliki tools ini, ya secara otomatis kita harus mengetahui arti dari BGA Rework itu sendiri. Tidak perlu kita mengetahui secara spesifik, tetapi secara umum saja kita sudah cukup. Jadi definisi itu tergantung pemakaian. Kalau kita menggunakan definisi sesuai dengan kebutuhan kita,
Jadi kita tidak perlu mendefinisikan apa itu BGA Rework. BGA Rework adalah sekian. Ada banyak sekali definisinya, mulai dari secara bahasa, secara fungsional dan sebagainya, dan beberapa pendapat para ahli, dan masih banyak lagi. Ini ada beberapa, nah, teman-teman bisa cari di sini. Ada beberapa website yang memberikan penjelasan pengertian tentang apa itu BGA Rework Station. Jadi teman-teman bisa baca juga di sini. Tetapi kita akan mengartikan secara sederhana dari fungsionalnya bahwa pengertian dari BGA Rework, Station itu secara sederhananya adalah alat yang digunakan untuk melepas, kita kecilkan tulisannya dulu. Oke, mudah-mudahan ini kelihatan tulisannya. Alat yang digunakan untuk melepas dan memasang chipset pada motherboard. Chipset itu ya mau prosesor, mau short bridge, not bridge, dan ya chipset. Jadi alat yang digunakan untuk melepas dan memasang chipset pada motherboard, mainboard, MOBO, dan sebagainya. Jadi kita akan definisikan secara sederhana ini aja. Jadi mesin BGA Rework itu adalah alat yang digunakan untuk melepas dan memasang chipset pada motherboard. Jadi fungsinya cuma untuk itu, dan kita definisikan menurut fungsinya saja. Jadi fungsinya sederhana, yaitu untuk melepas dan memasang. Nah, di sini BGA Rework Station ini adalah sebuah sistem PID ya, kurang lebih ya bisa dikatakan PID. Dia memiliki temperatur kontrol, kemudian dia juga memiliki heater, output, ada input, ada settingnya. Jadi kalau kita gambarkan sebuah sistem, kita tahu mungkin di sini ada, misalkan di sini ada PID. PID itu adalah proporsional integral derivatif. Jadi integral ada derivatif turunan. Jadi kalau sampai ke hitung-hitungannya kita nurunkan suhu, jadi pakai kalkulus dan metode matematik yang lainnya dan fungsi matematik yang lainnya, sangat ribet, tetapi yang penting kita ngerti secara konsep. Jadi PID itu kalau kita misalkan gambarkan sebuah sistem, di sini kita misalkan punya kotak, kemudian di sini kita tulis proses atau processing yang memproses. Kita besarin tulisannya. Nah, di sini kita punya proses. Oke, di sini kita punya proses. Kemudian di sini kita punya input. Kita anggap di sini input. Kemudian di sini kita ada output. Kita tahu bahwa sistem itu kan seperti ini. Jadi sistem itu ada inputnya, ada prosesnya, ada outputnya. Nah, jika output ini jika dari sistem ini kita mau membuat sistem, misalkan memasak air. Jadi kita mau membuat sistem, yaitu di sini memasak air, atau di sini air. Nah, kita mau memasak air ini. Sedangkan air ini batas titik didihnya anggap 100 derajat Celcius, 100C gini aja ya, 100 derajat Celcius. Ini ada titik didihnya. Bagaimana caranya kita membuat sistem untuk memanaskan air ini sampai titik didih 100 derajat Celcius? Kita punya sistem, ada input, ada proses, ada output. Nah, proses ini kita anggap sebagai, atau kita sebut di sini adalah temperatur kontrolnya. TC aja, jangan TC, thermocouple. Kita di sini aja temperatur kontrol. Oke, anggap di sini temperatur kontrol.
Kemudian di sini ada output. Outputnya itu kita kasih heater atau pemanas. Heater atau pemanas. Kemudian di sini ada air. Kita menentukan kita mau pakai heater pemanas seperti apa modelnya. Yang jelas dengan pemanas ini kita akan membuat suhu air ini sampai pada titik 100 derajat Celcius. Dikontrol oleh temperatur kontrol. Kemudian di sini adalah input, kita anggap aja setnya atau kita ngeset berapa settingan di sini. Kemudian proses akan memberikan output. Kita kasih di sini panah. Jadi kita masukkan input ke sini. Kemudian dari proses ini akan mengeluarkan outputnya. Dari proses ini akan mengeluarkan output. Nah, jadi dia input, kita anggap kita mau 100 derajat Celcius, berarti kita berikan perintah settingan 100 derajat Celcius ke temperatur kontrol. Kemudian temperatur kontrol memproses, memberikan output di sini ke heater untuk menaikkan suhunya sampai 100 derajat Celcius. Kemudian bagaimana ketika suhu air ini di atas 100 derajat Celcius, sedangkan kita mau suhunya 100. Bagaimana ketika dia melebihi, misalkan lebihnya 110 atau 120. Nah, di sini kita kasih feedback umpan balik ke sini ke temperatur kontrol. Jadi kita kasih temperatur kontrol di sini. Ketika melebihi 100 derajat Celcius, maka di sini anggap kita kasih sensor ya, atau kita sebut dengan termocouple atau kita tulis di sini TC-nya. Jadi ketika kita set 100 derajat Celcius, maka temperatur kontrol akan mengaktifkan heater pemanas, sehingga suhu air mencapai 100 derajat Celcius. Ketika suhu air mencapai 100 derajat Celcius, maka akan memberikan feedback ke temperatur kontrol. Tetapi ketika dia melebihi 100 derajat Celcius, misalkan 110, 120, ini akan terbaca juga oleh proses. Ketika mencapai 120, maka heater akan dimatikan. Jadi akan dikasih sinyal dari termocouple pendeteksi suhu, akan memberikan perintah ke termocouple, ke temperatur kontrol. Kemudian dari temperatur kontrol akan mematikan heater sehingga suhunya menjadi turun sampai mencapai 100 derajat Celcius. Begitu juga jika suhunya di bawah misalkan 90-80, maka di sini ada sensor mendeteksi, memberikan perintah ke temperatur kontrol untuk menaikkan suhu atau menghidupkan heaternya. Nah, kontrol ini bermacam-macam, bisa on off, bisa ada beberapa jenis. Teman-teman nanti bisa lihat atau baca di datasheet temperatur kontrol masing-masing. Jadi dia hidup mati itu on off, hidup mati untuk memanaskan air ini. Jadi di sini ada input atau set. Kemudian kalau kita terapkan sistem ini ke dalam BGR workstation kita, maka input ini kita anggap adalah masukan atau settingan profil kita. Di sini kita tulis setting profile. Nah, di sini settingan kita. Ini settingan kita. Kemudian temperatur kontrol ini adalah proses, atau biasanya temperatur kontrol ini PID-nya itu biasa digunakan oleh tipe BGR Rework itu misalkan PC 410 ataupun sebagainya. Kemudian output atau heater ini adalah biasa ada yang pakai hot air, ada yang bermacam-macam, nanti kita bahas. Di sini adalah heater yang digunakan untuk memanaskan chip pemanasnya. Kemudian di sini ada termocouple di sini adalah sensor suhunya untuk memberikan feedback atau perintah supaya prosesnya bisa berjalan dengan baik.
Ada setting profile, ada temperatur control, ada output heater, dan ada sensor. Jadi inilah sederhana sistem dari BGRI Workstation. Selanjutnya kita akan bahas tentang tahapan proses BGRI Work dan seterusnya. Oke, mudah-mudahan di part pertama ini sedikit tentang sistem, bagaimana cara pengaturan sebuah pemanas air sederhana. Jadi ada beberapa hal yang harus kita miliki untuk membuat sistem ini. Secara sederhana terdiri dari input, proses, dan output. Input adalah settingan profil kita. Kemudian proses adalah temperatur kontrol. Kemudian outputnya heater pemanas yang digunakan untuk memanaskan air. Kemudian kita membutuhkan feedback untuk mengatur suhunya supaya tetap 100 derajat Celcius. Jadi kita membutuhkan thermocouple. Nah, jadi ini adalah sederhana sistem pemanasan dan bisa diterapkan logikanya secara sederhana pada mesin BGRI Workstation yang kita miliki. Oke, di part 1 ini dulu. Terima kasih buat teman-teman sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.